Uno. Sebelum itu pada bayi baru lahir yang pertama adalah HB0 ya. Oke. HB0 itu diberikan pada bayi usia 7 maksimal 7 hari ya. Kemudian sebaiknya apa? Ya, jadi 1 jam setelah pemberian Fiska ya. Kalau ibu dengan hepatitis positif, hepatitis B positif itu harus diberikan dalam waktu 12 jam kan, malahan setelah bayi itu lahir ya. Ya, jadi idealnya memang 1 jam setelah pemberian Fiska diberikan HB0 ya. Fungsinya untuk apa? Kekebalan, memberikan kekebalan apa? Terhadap penyakit Hepatitis hepatitis B ya. Kemudian diberikan di mana? Dengan cara apa? di Not oh yang bayi sini yang paha yang kanan bayi luar ya, secara intramuskular. Jadi sepertiga paha anterolateral ya, luar IM. Di situ sudah ada di tabel yang saya berikan tadi. Yang di situ yang nggak ada manfaatnya. Manfaatnya Anda harus belajar teorinya sama efek samping. Ya. Sebelum kita praktek, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau pelayanan imunisasi yang harus kita siapkan ya, meja kerja. Kemudian meja kerja ini harus dilengkapi kursi minimal 2 buah ya. 1 untuk tenaga kesehatan, satunya adalah untuk pasien. Kemudian ya, peralatan yang kita butuhkan selama kita memberikan pelayanan imunisasi yang pertama adalah ini di sini kaki ya, kalau ini hanya untuk tempat aja. Harus ada kapas kering ya, kemudian air hangat. Kita untuk tindakan antiseptiknya dengan menggunakan air hangat, tidak menggunakan alkohol ya. Kemudian bengkok nanti untuk ini sampah ya, sarung tangan. Kemudian di meja pelayanan, kalau kan pengambilan vaksin itu kalau di kulkas itu kita hanya sehari boleh buka kulkas 2 kali ya. Jadi pagi pada saat ngambil vaksin, kemudian setelah habis itu mengembalikan vaksin ya. Tidak boleh terlalu sering membuka kulkas. Untuk itu ketika di unit pelayanan statis ya, unit pelayanan statis itu artinya kita tidak kemana-mana gitu ya. Kalau di BPM, di puskesmas itu adalah unit pelayanan statis. Tapi kalau misalkan yang bergerak itu seperti halnya posyandu ya, bedanya yang harus pergi kemana-mana gitu ya. Di meja pelayanan kita siapkan vaksin karir ya, vaksin karir ini harus dilengkapi minimal dengan 4 buah kotak dingin ya. Kotak dingin tadi apa ya namanya? Coolpack ya. Kalau di rumah namanya kulkas. Aslinya ya kulkas gitu ya. kulkas Di bahasa Indonesia jadi kulkas. Aku orang Jawa Bu ya. Ini harus dilengkapi dengan 4. Jadi vaksin karir harus dilengkapi dengan 4 kotak beku ya. Kemudian kisaran suhu yang ada di sini itu adalah 2 sampai 8 derajat Celcius ya. Di kulkas pun itu juga sama ya, suhunya adalah 2 sampai 8 derajat Celcius. Makanya ada pemantauan juga untuk kulkas juga ya. Jadi ada temperatur untuk mengukur gitu. Nah, di sini ya, ketika kita mau memberikan pelayanan vaksin, pemberian pelayanan imunisasi, jadi untuk
beberapa vaksin ya. Ini seperti pelarut ya. Hasilnya sudah expired semua, ini sisi cairan. Harusnya saya menunjukkan yang asli ya. Itu tugasnya belum datang. Di sini di luar nggak apa-apa ya. Saya pengenalan dulu jenis vaksin ya. Bukan yang langsung disuntikkan itu emang dari sananya udah langsung ada cairannya tuh. Yang mana ini? Tidak. Oh ya ini ya. Lupa. Bu, iya bu. Wes podo ya. Ada bu. Podo bu. Desa macam desa. Steril water from injeksi. Apa gitu loh isinya? Serum Institute of Serum. Steril water from injeksi. Nanti terus juga di solvent, air, rubella. Oh iya. Terjadi goncangan. Ya. Oke. Saya jelaskan dulu aja ya sebelum kita masuk ke langkah-langkah. Yang pertama adalah vaksin hepatitis B. Nanti yang akan kita berikan ini adalah jenis PID, jadi previl injection device, yang mana ini sekali paket ya untuk satu pasien ya. Ketika kita akan memberikan pelayanan imunisasi, kita harus pastikan ya, yang pertama nih, ini jelas sudah expired semua. Jadi vaksin itu ada expired dan VVM. Masih ingat VVM? Nilai VVM A, B, C, dan D. Kalau VVM A ya, A itu jadi bulatan di sini dia berwarna bulatan, ini warna standar, ada kotaan ya, ini warna indikator. Warna indikatornya itu masih putih bersih, itu nilainya adalah A ya, itu boleh digunakan. Kemudian kalau warna B itu warna indikator ini dia sudah pudar, agak pudar ya, menyerupai warna standar ya, jadi agak putih, ada sudah mulai agak ke unguan gitu ya, agak abu-abu gitu. Ini nilainya B, harus segera digunakan. Kemudian kalau nilai C itu warna indikator dan warna standarnya sama ya, ini tidak boleh digunakan. Dan yang D itu warnanya lebih, warna indikatornya ini lebih tebal ya dari warna standar. Kalau seperti itu ini juga tidak boleh digunakan. Jadi kita setiap mau memberikan pelayanan imunisasi, kita harus cek dulu expired dan VVM-nya, vaksin trial monitor ya. Kemudian ketika kita memberikan pelayanan vaksin, setiap vaksin itu biasanya ada nomor batch number ya. Ini ada, oh ini ya, ini kayaknya. Jadi batch number ini kita juga perlu catat tujuannya untuk apa. Dulu ada kejadian pemalsuan vaksin ya, pernah dengar ceritanya? Jadi kalau di kota-kota besar itu dia vaksin itu nggak tahu ya, harganya mahal-mahal gitu ya. Jadi kalau anggapannya kalau sudah divaksin mahal itu dia kan apa ya, secara ya satu karena mampu ya, ada uang, dia memperoleh barangnya lebih. Tapi ternyata terjadi komplikasi setelah pemberian vaksin. Kemudian dia melaporkan kan, ditelusur sampai di perusahaannya, ditelusur kok enggak ada nomor batch itu gitu ya di perusahaan itu gitu ya. Ternyata benar itu adalah
Vaksin. kemampuan vaksin. Ya. Jadi nomor batch itu boleh dicatat sebaiknya. Jadi kalau misalkan hari ini saya memberikan pelayanan imunisasi MR 5 orang, nomor batch pelayanan saya atau ini aja kita Dicopot, dilepas. dilepas tempel. Terutama kalau yang dipalsukan itu biasanya vaksin-vaksin yang mahal, yang dia sifatnya anjuran, ya tidak diprogramkan pemerintah. Kalau ini yang diprogramkan pemerintah, jadi vaksin-vaksin yang diprogramkan pemerintah itu sebenarnya kita didanai oleh WHO. Ya. Makanya kalau di puskesmas mungkin hanya bayar pendaftaran ya, kalau BPJS nggak bayar. Ya. Baru kalau di tempatnya swasta baru berbayar karena swasta mengambil vaksinnya sudah bayar. Kemudian terkaitannya dengan pengelolaan juga. Paham sampai di sini untuk jenis vaksin kita baru ke Apa sih FPM apa? Sudah deh yang ini indikatornya mana? VVM, Iya, benar. vaksin monitor. Ini ada, semua vaksin mesti ada ya. Kalau yang dia vaksin kering biasanya nempelnya di ini, nah di sini. Ini kalau BCG, campak itu kan vaksinnya vaksin kering, dia harus dilarutkan terlebih dahulu ya. Campak, MMR, campak sama MR yang kering itu. Makanya saya harusnya menunjukkan yang masih ke sana. Berarti itu CPM-nya itu otomatis ya, Bu? Otomatis, jadi dia akan rusak dengan sendirinya. Ya, oke. Tadi sudah hepatitis B ya, ya. Kemudian kalau gambar itu di slide saya semua kan kemarin sudah ada gambarnya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah BCG. BCG itu ada dua jenis ya. Ada strain Danis dan strain Paris ya. Yang strain Paris itu bentuknya kemarin ampul ya. Dia menggunakan pelarutnya adalah NaCl 0,9%. Ya, jadi saya kasih tahu di sini di vaksin itu ada sistem bandring ya namanya. Tahu ya bandring ya? Bandring. Paket. Paket Asia. Bandring apa bandring ya? Bandring. Boarding. Malah boarding. Jadi Kamu di kalau bandara. saya pelaporan ke puskesmas, saya memberikan pelayanan ya, misalkan di BPM, saya mau memberikan pelayanan, saya mau ambil vaksin ke dinas gitu ya. Saya harus dapat misalkan ini vaksin MR gitu ya. Vaksin MR ini segini misalkan untuk 10 dosis gitu ya. 10 dosis berarti saya dapat satu vaksin kering, saya dapat pelarutnya, dan saya dapat split ADS-nya. Tuh. Split ADS-nya itu 10 gitu juga. Iya. Iya. Sistem bandring ya. Kalau enggak ya biasanya splitnya nggak dikasih, tapi ini harus dikasih pelarut dan vaksinnya, karena kita nggak bisa misalkan ini mau kita kasih pelarut aquatis ya nggak boleh gitu ya. Kayak ini ya, yang BCG juga gitu. Ada strain Paris sama strain Danis. Strain Paris dia pelarutnya dalam NaCl 0,9%. Kemudian kalau yang strain Danis dia menggunakan Shawshan SXI. Strain Paris Danis. sama strain Danis. Yang strain Paris tuh yang bentuknya ampul, saya nggak bisa nyontohkan. Kalau yang ini strain Danis yang jenis seperti ini. Itu apa Bu namanya? Ini vaksin BCG. Ya, vaksin BCG ya dia sensitif terhadap sinar ultraviolet, makanya dia berwarna coklat. Ya, vaksin keringnya. Kecepatan. Macet kan? Yang mana yang perlu diulang? Strain Danis. Strain Danis pelarutnya menggunakan Shawshan SXI. Shawshan. Ada di slide kan? Ada di slide apa Bu? Ada kan udah. Masa sih? Ya, Shawshan SSI. Aku macet. Ya, makanya. Bu mau tanya.
Kasih jamnya. Vaksin BCG ini kalau sudah dilarutkan, dia hanya bisa dipakai dalam waktu 3 jam. Ya. Setelah itu dia tidak boleh digunakan. Ya. Jadi kalau sudah kita buka ya udah, kan hari itu sudah dibuka. Makanya kadang pelayanan imunisasi BCG ataupun MR itu bidan hanya membuka 1 bulan sekali. Puskesmas juga begitu, 1 bulan sekali. Baru kalau cakupan bayinya banyak, ya dia akan buka mungkin sebulan 2 kali. Ya, tergantung nanti di hari apa, pekan keberapa gitu. Nanti saya ajari cara menjadwalkannya. Oke. BCG ada yang mau ditanyakan? Enggak? Jelas ya? Insyaallah. BCG diberikan dengan cara apa? Jadi ini harus dilarutkan dulu ya. IC. Di lengan kanan atas luar. Lengan kanan atas. Ya. Ada yang nggak ada bekasnya? Saya ada. Hah? Ada yang nggak ada bekasnya? Saya Bu. Ya, itu berarti. Tapi dulu divaksin kan? Tahu. Nah, besok nek punya anak atau Anda sudah jadi bidan, jadi KMS itu sebenarnya adalah dokumen yang sangat berharga. Jadi disimpan, besok diberikan ke anaknya. Ini loh, Dek, dulu kamu tuh sudah dikasih vaksin. Kan DT itu semua terekam di situ. Jadi istilahnya nggak diulang. Jadi riwayatnya dulu seperti apa itu bisa tercatat diketahui oleh si anak ketika dia dewasa. Ya, diberikan di lengan kanan secara IC. Ya. Dosisnya berapa? 0,05. Ya. Efek sampingnya setelah 1,5 bulan atau lebih 6 minggu ya akan muncul indurasi, ya. Indurasi. Kemudian indurasi itu adalah benjolan berwarna merah, ya. Kemudian berubah menjadi pustul. Pustul itu benjolannya berisi cairan, ya. Kemudian nanti akan pecah dengan sendirinya, ya. Kemudian pecah itu kemudian seperti membentuk luka koren itu loh ya, tahu ya? Kemudian nanti akan mengelupas dan meninggalkan luka bekas seperti parut. Paham ya? Ini nggak menyebabkan demam. Ini juga nggak menyebabkan demam yang hepatitis B. Ya. Oke. Ada lagi? Ini gejala khasnya, efek samping. Jadi harus kita sampaikan kepada pasien, ya, supaya nanti pasien itu tidak memberikan penilaian yang negatif gitu ya. Kok infeksi gitu ya, kayak gitu ya, benjolan, ada nanahnya, meluka kalau nggak tahu ini terjadi infeksi. Nah, artinya jadi harus kita sampaikan. Ya. Kalaupun ada yang tidak menimbulkan luka bekas seperti parut, ya, itu dulu ada persepsi seperti ini. Jadi kalau misalkan tidak muncul luka bekas parut, itu harus diulang lagi gitu ya. Enggak perlu. Jadi karena teknik penyuntikan yang terlalu dalam, ya, sebenarnya muncul, tetapi dia agak dalam. Munculnya di bawah kulit. Ya. Bahkan kalau di luar negeri, karena alasan estetika, itu ada yang vaksin BCG ini tidak diberikan di sini karena kan di sana pakaiannya seperti itu ya, jadi kulitnya mulus gitu ya, bukan seperti kita orang muslim tertutup gitu kan. Jadi ada yang diberikan di paha. Ya. Jadi hanya untuk alasan keseragaman, karena di Indonesia TBC juga masih kejadiannya masih tinggi. Ya. Ini kan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tuberkulosis. Oke, BCG ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pentavalent.
ada istilah pentavalen, ada pentabio ya. Jadi memang ada beberapa, ada dua jenis ya. Ada yang ini kayaknya ini untuk 5 dosis harusnya. Oh iya, 2,5 mili. Pentavalen ini berisi 5. Masih ingat 5 itu apa aja? D adalah Peri. P-nya pertussis. T-nya tetanus, neonatorium, kemudian HB, DPT. ya, HB sebagai ulangan hepatitis B, kemudian HIB, Haemophilus influenza tipe B, ya. Jadi satu suntikan memiliki manfaat, ya, memberikan kekebalan 5 manfaat. Yang pertama terhadap penyakit difteri. Difteri itu apa? Radang pada saluran pernafasan yang dia bisa menimbulkan sarang difteri, ya, pada saluran pernafasan atas, sehingga bisa menyebabkan, kalau sarang difteri itu memenuhi di situ, dia bisa menyebabkan gagalan nafas. Pertussis, Batuk rejan. ya, batuk rejan 100 hari. Yang mana ini ketika batuk ini berat, dia bisa menyebabkan perdarahan pada retina. Ya. Jadi sampai dulu perdarahan pada retina mata. Bahaya nggak? Bahaya. Bisa Retina menyebabkan gede. kebutaan kok. Makanya divaksin. Kemudian tetanus tahu ya? Tahu. Jadi kejang demam yang disebabkan karena infeksi, ya, biasanya infeksi basil ya. Itu ini sebagai dosis ulangan juga, karena ibu hamil kalau dia sudah dapat imunisasi TT, bayi sebenarnya dilahirkan sudah mendapat kekebalan, tetapi kan dia akan menurun sehingga diberikan lagi, bahkan sampai 5 kali, ya, 5 kali selama dahur kehidupan seorang wanita, ya, untuk bisa mendapatkan kekebalan 25 tahun, ya. Yang di tahapan tahun pertama itu nanti dianggap sebagai tahap pertama. Oke. Diberikan di mana? Diberikan berapa kali? Sebentar. 3 kali. Dosis yang pertama diberikan di usia 2 bulan, ya. Kemudian dosis yang kedua 3 bulan. Yang ketiga adalah usia 4 bulan. Jadi jarak pemberiannya minimal adalah 4 minggu atau 1 bulan. Oke. Dosis yang pertama diberikan di paha mana? Paha tengah bagian luar. Kiri kanan. Paha Di tengah situ sudah bagian ada. luar. Penta 1-2 diberikan di paha kiri. Kemudian di penta 3 diberikan di paha kanan. Kenapa? Karena di dosis yang ketiga biasanya nanti kita dibarengkan dengan pemberian IPV, injeksi polio vaksin, ya. Jadi di kiri diberikan injeksi IPV, yang kanan diberikan pentavalen dan oral vaksin OPV. Tiga ya cara pemberiannya, tapi untuk beberapa efek sampingnya apa? Ini bisa menyebabkan demam, ini toh. ya, Merah, bengkak, nyeri. ya, lokasi nyeri di lokasi suntikan, pembengkakan, ya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, jadi harus dipesan dulu, ya. Kemungkinan bayi rewel, ya, agak demam, menimbulkan nyeri. Nanti untuk mengantisipasi demamnya, ibu harus memberikan asupan, ya, cairan, ya, maksudnya menambah cairan lebih sering frekuensi menyusuinya. Kemudian selain itu diberikan antipiretik. Antipiretik itu apa? Penurun panas. Dosisnya berapa? 10 mg per kilogram berat badan. 10 mg. Jadi misalkan berat badannya 5 kilo gitu ya. 5 kilo, misalkan berat badannya 5 kilo.
tadi berat 10 mg, misalkan berat badan 5 kg, berarti sekali minum berapa dosisnya? 50. Kalau kita ada sediaan paracetamol 500 mg, berarti kita punya jadikan berapa? 10. Paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Polio ini ada OPV, ada IPV. OPV oral polio vaksin. Kalau IPV adalah injeksi polio vaksin. Jadi dalam rangka untuk mensukseskan negara kita ya bebas dari polio, ya saat ini memang dua ya. Jadi ada OPV dan IPV. Sebenarnya induk semang ya, induk semang tempat virus pertama polio itu adalah di saluran pencernaan. Kenapa? Makanya diberikan secara oral. Ya, jadi virus polio itu termasuk pencernaan. Nah, makanya yang OPV tetap diberikan. Ya. Berarti dua-duanya. Dua-duanya. Polio diberikan sebanyak berapa kali? Yang OPV 4 kali. 4 kali. Ya. 4 kali ini, ya, ini adalah fungsinya untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit polio atau lumpuh layu, ya. Diberikan 4 kali dengan dosis sebanyak 2 tetes atau 0,1 mili. Ya. Di sini dosis yang pertama biasanya pemberiannya dibarengkan dengan BCG. Dosis yang pertama. Dosis yang kedua dibarengkan dengan pentavalen yang ke-1. Dosis yang ketiga ini dibarengkan dengan pentavalen yang ke-2. Dosis yang ke-4 dibarengkan dengan penta 3. Jadi di dosis yang keempat nanti penta 3, OPV dan IPV. Tapi kadang ada juga yang kasihan 2 kali disuntik gitu. Jadi nanti IPV-nya diundurkan. Kalau cakupan pelayanan imunisasi, cakupan persalinan di suatu rumah sakit itu besar, ada yang menerapkan OPV yang pertama itu diberikan pada bayi sebelum bayi pulang. Ya. Berarti habis melahirkan gitu Bu. Ada yang seperti itu. Ini kalau sudah dibuka di unit pelayanan statis boleh dipakai dalam jangka waktu berapa lama? Kalau yang penta tadi 2 minggu. Berapa? Kayaknya ada Mbak di situ. Ada? Ngeprint nggak? Tidak ada. Apa? Setelah itu polio berapa? 2 minggu. Ya, dengan catatan VVM-nya masih bagus ya. Tapi kalau VVM-nya C, berarti nggak boleh. Ya. Jadi kalau sudah dibuka, ini 2 minggu maksimal digunakan. Jadi harus dikasih tanggal kalau kita nggak lupa. Ya. Di sini. Ya. Terus ini bentuk aslinya sebenarnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita mau memberikan pelayanan vaksin, ini harus kita buka dulu menggunakan pinset, kita buang tutup tariknya, terus ini kita sambungkan dengan dropper. Ini steril ini juga, ya. Dropper, drop, penetes, drone, mabur, dropper. Sampai di sini, yang mau ditanyakan? Efek sampingnya apa? Efek samping tidak terdapat efek samping berupa paralis, jarang sekali Ya, terjadi. ada yang menyebabkan kelumpuhan, tapi sangat jarang terjadi. Ya. Nyeri, mungkin rewel juga ya, yang namanya dimasukin virus responnya seperti itu. Ya harus lapor.
Tapi itu kan jarang. Makanya ketika kita memberikan pelayanan vaksin itu, pasien harus tetap berada di pelayanan dulu 15 menit untuk memastikan tidak ada komplikasi ikutan pasca imunisasi. Oke. IPV saya nggak bisa nyontohkan. IPV dosisnya adalah 0,5 ya. Diberikannya tadi sudah di paha kiri. Ya. Kemudian MR. Vaksin MR ya yang dulu hanya campak saja ya. Sekarang sudah ditambahkan dengan rubella. Hah? Ditambah dengan rubella. Rubella. Ya, mumps dan rubella. Mumps dan rubella. Mumps itu campak itu berapa? Mumps itu gondok, Mbak. Oh. Kalau rubella yang campak. Campak tahu ya? Tahu Apa? yang bintik-bintik. Jadi ya biasanya demam, kemudian nanti di puncak demam dia muncul bercak-bercak berwarna merah mulai dari belakang telinga, kemudian menjalar seluruh tubuh, kemudian bercak-bercak berwarna merah itu berubah menjadi hitam dan kulitnya mengelupas. Itu yang dikatakan rubella. Nah itu kalau sampai mengenai wanita hamil berbahaya ya, karena nanti bisa menyebabkan kematian janinnya atau bisa menyebabkan kecacatan. Kecacatan yang terjadi dia akan menyerang organ-organ vital seperti mata, jantung, telinga. Mata bisa menyebabkan kebutaan, telinga bisa menyebabkan tuli. Kemudian kalau di jantung kegagalan penutupan sakit jantung. Itu tadi munculnya dari sini belakang. Munculnya belakang. Sama ya, sama. Bila. Kalau mau itu apa? Gondok. Beda loh ya sama gondongan loh ya. Iya. Beda tuh. Kalau gondok itu dia kalau mengenai bayi laki-laki dia bisa merusak testis sehingga bisa menyebabkan pengandulan. Di leher kan. Oke deh. Ya, gondok. Kalau buat wanita kok. Kalau wanita enggak sih, kayaknya enggak begitu. Gondongan. Enggak ya. Kalau Gondok itu besar kan. ya. Gondongan itu kayak gimana tuh? Sampai di sini. Browsing. Nanti ya. Kok baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini campak itu biasanya juga muncul demam, tapi muncul demamnya nggak langsung ya. Ya, pada hari ketiga keempat ya akan muncul demam ya. Sama untuk pemberian terapinya. Diberikan dosisnya berapa? 0,5 secara di mana? Lengan Kiri Kiri atas. Oke, kita akan lanjut ke pelayanan. Oke. Tidak ada ketentuannya. Kalau di sana malah bulan ya. Jadi HP0 yang pertama diberikan tanggal berapa, BCG bereskan 1 kali diberikan tanggal berapa, polio diberikan 4 kali kan, itu tanggal berapa. Jadi ini untuk memastikan dosis yang kemarin diberikan tanggal berapa, karena nanti kita akan menghitung tanggal jadwal berikutnya gitu ya. Mentabio juga gitu, misalkan belum ada 1 bulan kok pasiennya kecepatan datang lali, nah kita ceknya dari sini. Makanya ini harus selalu dibawa, kamu buka ya, itu harus selalu dibawa ketika untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Nah itu kok diaser ngapain tuh? Lagi gitu, Mbak blok. Oke. Itu bidannya yang datang ya, jadi kita mau ambil di pasiennya. Tadi meja pelayanan sudah ya. Saya nggak jelaskan lagi. Kita mulai aja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu.
menggunakan injeksi vitamin K. Nah, di sini saya akan memberikan imunisasi hepatitis B yang 0. Itu tujuannya, ya, kita sampaikan tujuannya kita ulang ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit hepatitis B. Ya. Nanti ini diberikan sekali dengan cara disuntikkan di paha. Nanti dosis ulangannya itu diberikan di usia 2 bulan bersamaan dengan imunisasi polio dan pentavalent. Nah, efek samping yang mungkin muncul ya, ini kita juga jelaskan. Ya. Ini tidak menimbulkan demam, Bu. Ya. Kadang menyebabkan nyeri di lokasi penyuntikan, ya, dan juga pembukaan. Tetapi kalau misalnya nanti terjadi pembengkakan ataupun nyeri, itu nggak usah khawatir. Kalau terjadi pembengkakan nanti bisa dikompres dengan menggunakan air hangat. Itu tadi manfaat dan efek samping yang mungkin terjadi pada bayi setelah pemberian vaksin hepatitis B. Apakah ibu bersedia bayinya hepatitis B? Sedia tidak, jadi harus ada informasi ya. Kalau bersedia, jadi saya berikan vaksin dulu, saya persiapan diri dan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Oke. Cuci tangan. Ya, cuci tangannya di sabun air mengalir, lebih baik di sana ya. Kalau di pandemi ya pakai sore, pakai asmer, ya, pakai helmet, pakai koret, Lama-lama kurus sendiri. yang penting sih sehat. Olahraga dalam tidur. Saus-saus. Tapi yang bener kan saunanya bayar bunuh aja. Itu saunanya sampai kerja. Kasihan sekali anaknya, diputer-puter kepalanya. Masuk video loh. Ya, harus kita buka dulu ya. Dan sobek kan biasanya ada sobekannya. Kita cek nomor batch, tanggal expired dan BVM. Kita buka. Ini diambil ini Keteteran. tapi ini enggak boleh dibuang atau enggak sih? Ya kan? Iya kan? Enggak masalah sama nomor gasnya. Dia dicatat aja. Oh ya, kita pakai sarung tangan. Ini bukan prinsipnya tidak tapi adalah nah, ini cara penggunaannya ya. Ini kan balon berisi cairan. Ini adalah port, ini adalah penutupnya. Ini kalau mau memberikan pelayanan, penutup ini harus kita dorong ke arah pot sampai bunyi ketik gitu. Tapi bunyinya nggak begitu keras ya. Ini harus kita dorong. Itu sebagai cara untuk membuka pembunyi di jarum. Karena kalau kita lupa, ya, kita lupa ini nggak didorong ke sini, ya, didorong. Nanti silakan Anda boleh praktek. Kalau kita tidak dorong, nanti balon sudah kita tusukkan ke kulit bayi, balon kita tekan nggak akan keluar. Jadi jangan sampai lupa teknik dasarnya. Ini paling beda sendiri di antara yang lain. Ya, dorong penutupnya ke arah pot, dorong penutup jarum ya ke arah pot sampai bunyi klik. Ya, klik. Ini bisa ini sudah berulang kali pakai praktek. Ya,
letakkan. Kemudian kita mengatur posisi baik. Tadi diberikan di paha mana? Kanan. Kiri kanan. Mana sebelah kanan bagian tengah luar. Udah. Saya mau mengatur posisi. Silakan. Enggak. Ibu, maaf. Oke, ya. Biar teman-temannya semua. Posisi ini kan kalau di sini kan kiri ya. Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya pinjam adiknya dulu. Nah, kita pegang hati-hati. Di sini letakkan di lengan. Ini kan kanan kan? Iya. Permisi Berdiri, ya, Bu, ya. Nanti disampaikan dulu Pak. Pahamu ayah tadi mana? Bawah Bu. Aku lihat dari kamera. Satu aja ya. Mana aku yang nyuci gorengan? Oke Bu. Anak kos, anak kos, anak kos. Juga puasa. Oh. Gede nih. Mantap. Oh ini Ayo. oh ya, ayo. sebelumnya harus dipastikan kalau pemberian vaksin ini adik itu harus posisi sehat ya. Nggak boleh sehat. Adiknya sehat ya Bu ya, berat badannya juga Sifat cukup. tuan. Tadi Tukeran dari riwayat tempat. menangisnya juga menangisnya kuat ya Bu, nggak ada kelainan juga. Masya Allah. Saya nggak mau menyuntikkan beneran ya Mbak ya. Kenapa Bu? Nah, itu sini virus. Virus. Iya, saya nggak mau main. Obi. Wis expired sih San. Nggak mau main-main saya. Ini aja yang sudah nggak ada ini. Tadi kan hanya untuk contoh. Alfi, nanti kamu belajar sendiri. Ya, kan gini tadi contohnya kan gini jarak, ada jarak. Jadi kalau belum ditutup, belum didorong itu ada jarak. Terus kita dorong dulu untuk membuka kuncinya, ceklik. Terus kemudian kita buka. Nah, teknik melakukan antiseptik Air hangat. air hangat ya. Jadi kita pegang 2 kapas ya. Yang kapas kering disimpan di 3 jari, yang kapas basahnya di 2 jari. Lakukan antiseptik dari dalam keluar sekali usapan ya, buang ke bengkok. Kemudian, nah ini harusnya kita ukur. Cara mengukurnya gini. Sepertiga paha anterolateral itu kalau pas di tangan ya, ujung jari ini pas misalkan di sini, ya ini Bu itu ditutup dulu aja Bu, takutnya. Takutnya nyocok. jadi cara ngukurnya tangan bayi letakkan di paha. Tangan Tangannya bayi. Tangannya bayi. Iya, iya. Ya, Tangannya adik lagi puntung. Letakkan sini. Ya, itu nanti Berarti di paha itu di antara depan dan samping. Ini namanya adalah paha anterolateral. Antero itu anterolateral, di antara depan dan lateral itu samping. Jadi sini. Kira-kira di ini ya. Tangannya Jatuhnya dilurusin. di ujung. Jadi tangannya bayi yang dilurusin. Ya. Ini kebetulan Buntung. untung kasihanin lagu lu. Enak ya, kamu Gede sekarang. buyut diudah jauh. ya. Ini ibu pegang tangannya sama kakinya ya, yang kuat ya Bu ya. Nah, pegang ya, tekan balon ini sampai habis. Sakit Bu. Enggak. Ya sakit. Enggak mau ceritanya orang Ditusuk-tusuk. ya. Biasanya berhentinya agak lama, boleh dikasihkan ibu. Ditekan dulu ibu. Kok kayak kejadian sing ndek ini. Apa? Mukulan itu. Oh, ada yang dipukul. Iya, Iya, iya. iya. Terus ini langsung dibuang ke Safety box. safety box. No recapping. Apa itu? Tidak menutup kembali. Kenapa Bu?
Nah, ini yang sudah dipakai. Ya udah gitu aja. Karena beresiko kalau mengenai kita. Jadi langsung dibuang No gitu. recapping, langsung masuk safety box, buang. Manehan juga nggak bisa. Beresiko mbak, kalau wis mata tua kadang. Mata tua. Aku masih muda loh Bu. Hah? Amin. Ya nek kalian masih muda lah, tapi kan kita ini untuk SOP-nya itu untuk semua demi keamanan ya toh. Iya Bu, betul. No recapping, langsung buang safety box. No recapping. Oh yang di uang no recapping dua orang. Ya, sudah Bu. Silahkan di godong lagi Bu. Ayamnya dibalik. Boleh nggak ayamnya? Cetek. Aja kuwi wedi ya. Hah? Ada virusnya. Kok iso? Nah kan kuwi virus. Enggak, kalau yang di tadi sudah isinya air semua. Ibu, ini saya sudah selesai memberikan pelayanan imunisasi hepatitis B. Ya, tetap di sini dulu ya Bu ya, jangan kemana-mana untuk memastikan tidak ada efek samping. Nah, ayo sekarang kita ini kan untuk 1 dosis. Jadi setiap saat mau vaksin ini kan bisa ya. Ini kita tulis HB0 hari ini tanggal 28 bulan 4. Pada 2021 ya. Kita bikin kesepakatan ya. Sebagai contoh misalkan pemberian jadwal imunisasi dulu. Jadwal imunisasi mau dibuat hari apa? Rabu. Rabu. Nah, setiap hari Rabu jam, tadi ada batasan jam ya, jam tak bikin jam 8 sampai jam 10. jangan 8, 9, 10, 11. S 11.000 ya, layanan khusus untuk BCG. Saya misalkan bukanya ya di sini ya sama MR kan tadi hanya berlaku 3 jam ya, itu 1 bulan saya buka sekali. Khusus BCG itu di minggu ke-4, MR juga di minggu ke-4. Paham maksudnya ya? Di Rabu minggu ke-4. Paham ya? Ya. Paham. Nah, ini kan tadi kita memberikan HB0. Ya, dosis berikutnya, pemberian imunisasi berikutnya adalah BCG. BCG itu kan diberikan usia 0 sampai 2 bulan. Iya kan? Ya, kalau lebih dari 3 bulan dia harus uji tuberkulin dulu kan? Iya. Tes mantap tes untuk mengetes apakah bayinya sudah terinfeksi TBC atau belum. 0 sampai 2. Diupayakan 0 sampai 2 dulu. Nah, kita jadwal khusus BCG itu kan di minggu ke-4 hari Rabu. Sekarang kita cek bawah HP ada kalendernya, silakan dibuka. Ini sudah kita berikan, kita paraf. Tanggal berapa hari Rabu jatuhnya? Berapa minggu kemudian? Berapa minggu kemudian? April, Mei. Bukan, jadi batasannya 0 sampai 2 bulan, Mbak. Oh, Jadi nanti jatuhnya tanggal berapa? Di bulan Mei. kan bulan April kan sudah tanggal 28. Iya. Sudah kelewat kan jadwalnya di hari Rabu minggu ke-4. Kan hari ini belum, baru Iya. HB0. Iya. Nah, diberikan di bulan berikutnya nggak apa-apa kan 0 sampai 2 bulan. Jadi di usia 1 bulan. Jadi di tanggal berapa? 26 ya. 26 Mei. 26 hari ini Mei, hari Rabu. Jadi hari Rabu terus karena jadwalnya kita setiap hari Rabu. Paham? Betul? Paham. Rabu itu. Iya. Ya Bu. Ya kan minggu saya- keempat. Minggu keempat saya. 1, Kan 2, sekian 3. Bulan ini kan. Ini hari ini.
hari ini. Iya. Terus kita jadwal imunisasi BCG itu kan setiap hari Rabu, minggu keempat. Nah, kalau untuk yang vaksin yang lain itu semua bisa, misalkan ini HB0 bisa setiap saat ya. Penta, polio. Itu bisa. Bisa tanya. Ya. Ini kan ini, Bu. Ini saya dulu, saya sampai sini. Paham dulu belum? Ya Bu, paham. Jadi dihitung Mei ini kan minggu pertama kan 5. Ya. Minggu kedua tanggal 12, kemudian 19 26. Jadi kita berikan tanggal 26. Berarti mulai ngitungnya setelah hari ini dia vaksinal ya. Habis vaksin. Ya, Habis vaksin. Jadi jadwal yang terdekat setelah pelayanan HB0 itu tanggal berapa? Dengan memperhatikan batasan usia bayi. Kalau misalkan nanti tanggal 26 ini ternyata bayinya sakit, ya kita jadwalkan di bulan berikutnya. Kan masih tadi 0 sampai 2 boleh. Juninya hari Rabu minggu keempat, tanggal berapa itu? 2, 9, 16, 30, 23 23. Ya. Paham ya? Paham. Menjadwalkannya. Ibu, nanti untuk jadwal berikutnya itu adalah pemberian imunisasi BCG dan polio. Yang pertama nanti diberikan tanggal 26 Mei. Ya, hari Rabu ya Bu ya. Ibu kesini antara jam 8 sampai jam 11. Ya, karena vaksinnya hanya dibuka 3 jam saja. Ya. Ya, pastikan pada saat itu baiknya sehat. Kalau nggak sehat ya tetap harus kesini ya. Biar maksudnya ketika sakit pun juga harus datang. Jadi biar segera terobati nanti pas di bulan untuk penjadwalan berikutnya. Paham sampai di sini? Oke, Mbak Lutfi mau tanya apa? Yang kedua langsung 2 kali gitu toh Bu, yang penyuntikannya imunisasinya. Pemberiannya 2, karena kita sistemnya jadi hanya cukup 4 kali datang ya untuk bisa mendapatkan pelayanan imunisasi dasar. Aku mau tanya ini Bu, misal dia kan tanggal 2. Apa? Ya. Silakan duduk. Ada yang bisa, maaf dengan Ibu siapa? Ibu Lutfi Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Lutfi? Imunisasi yang saya Oh ya. Kartunya di bawah Ibu. di bawah. Ini ya Bu ya. Saya lihat dulu ya Bu ya. Kemarin sudah diberikan imunisasi HB0 ya Bu ya. Hari ini anggap saja ini adalah 26 Mei ya. Waktu berlalu begitu tanggal cepat. 26 Mei jadwalnya imunisasi BCG dan polio 1. Adiknya ini sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Nah biasanya ini satu paket ya. Jadi kalau pemberian imunisasi plus kita penilaian pertumbuhan. Jadi diukur berat badannya, ditimbang, panjangnya juga ditimbang, dimasukkan di dalam KMS ya. Kalau di pelayanan ya. Kemudian dipastikan bayinya sehat ya Bu ya, nggak panas ya Bu ya, diukur dulu tanya dulu ya. Kalau sekarang yang pakai termogan gitu. Nah ini nanti imunisasi yang akan diberikan adalah imunisasi yang pertama adalah BCG Bu dan polio. Saya jelaskan dulu ya Bu ya. BCG itu diberikan sekali ya Bu ya. Di usia adik bayi usia 0 sampai 2 bulan. Jadi tepat sekali hari ini adik usianya 1 bulan kurang 2 hari ya Bu ya, masih boleh. Ini manfaatnya nanti adalah untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis ya Bu ya. Nanti diberikan dengan cara disuntikkan di lengan kanan atas ya, di bawah kulit pas ya. Nanti efek samping yang muncul Ibu, jadi kurang lebih 1,5 bulan setelah penyuntikan itu akan muncul benjolan berwarna merah yang disebut dengan indulasi. Kemudian benjolan itu berubah menjadi berisi cairan yang disebut dengan pustul dan akan pecah dengan
dengan sendirinya, Bu. Nanti akan ada luka gitu ya, kemudian nanti akan menimbulkan luka bekas seperti parut. Ya, tapi ada juga yang nggak muncul efek samping seperti itu, Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan muncul seperti itu, Ibu nggak usah khawatir dan tidak usah banyak penanganan untuk benjolannya, karena itu adalah fisiologi normal, ya. Terus kemudian kalau misalkan benjolannya itu munculnya kok dalam 1 minggu, ada kemungkinan putranya sudah terinfeksi virus TBC sebelumnya. Ya, normalnya 1,5 bulan baru muncul infeksi, tidak dalam waktu 1 minggu. Ya, kalau 1 minggu baru kita curiga ini bayinya ada kemungkinan sudah terinfeksi virus TBC. Nah, itu ngeceknya gimana Bu kalau Uji tuberkulit. Makanya kalau bayi 3 bulan, lebih dari 3 bulan, dia harus cek uji tuberkulit. Kalau uji tuberkulitnya positif, dia harus pengobatan TBC. Ya. Terus kemudian vaksin yang kedua adalah polio, Bu. Polio ini tujuannya adalah memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit lumpuh layu ya, Bu ya. Diberikan sebanyak 4 kali dengan cara diteteskan di mulut. Nanti yang dosis keempat itu selain diteteskan juga ada yang disuntikkan. Ya, Bu ya, di paha. Efek samping yang muncul ya biasa agak rewel ya, Bu ya, nggak apa-apa ya. Kemudian kadang menyebabkan diare ya, tapi jarang sekali ada yang terjadi lumpuh ya. Kalau misalkan terjadi reaksi seperti itu, Ibu jangan khawatir, Ibu langsung datang ke pelayanan kesehatan untuk melaporkan diri. Itu ya, Bu ya. Terus kemudian nanti setelah vaksin polio ini, kalau adiknya buang air besar, BAB-nya jangan dibuang sembarangan ya, Bu ya. Ya, kalau misalkan adik di BAB pakai pampasnya dicuci dulu sebelum dibuang. Ya. Kenapa? Ada virus. Virusnya masuk saluran pencernaan ya. Takutnya nanti ketika keluar itu aktif ya, mengenai BAB-nya dibuang ke sungai, nah, nanti menginfeksi yang di sana di bawah. Ya, jadi jangan dibuang sembarangan ya, Bu ya, harus di-WC. Itu Ibu gimana? Apakah Ibu bersedia bayinya diimunisasi? bersedia Bu? Terus kalau misalkan tadi terjadi kelumpuhan, nggak langsung dilaporkan, apakah bisa sembuh lagi atau nggak bisa? Oh, itu jarang sekali Bu terjadi. Ya, Ibu segera datang ya untuk mendapatkan penanganan. Oke, kita siapkan. Saya persiapan diri dan alat terlebih dahulu ya, Bu ya. Cuci tangan. Pakai APD. Pakai APD harusnya belajar pakai APD. Vaksinnya adalah Molino. Lihat ada penampakan. Pak Lutfi, Alivia salah. Olivia. Ini strain apa? Ada Paris. Dan Oh, ini Danis. Denis. Paris pelarutnya NaCl 0,9%. Ini 4 mili ya. Jadi pelarutnya harus diambil semua untuk melarutkan ke sini. Ya. Kalau ini biasanya hanya 1 mili. Nah, 1 mili ini salah. Makanya saya mau ambil dulu. Tak buang dulu. Minta sama itu semua ya. Biar praktek, ada prakteknya. Sebentar, ini jangan di video dulu, cut dulu. Expired dan nomor batch-nya kita ambil pelarut ya semua
Ini 1 mili kita pakai semua ya. Sampai bersih, tak bersisa. Semua yang kayak gitu. Oh, kalau itu sekali pakai ya Bu, sekali orang. Yang mana? Itu. Sekali orang. Ngantuk kowe. Gagal fokus. Berarti kalau di posyandu bisa 20 orang, kalau di BPM cuma Iya. 1 langsung. Makanya kenapa tadi saya katakan bisikin bukanya sebulan hanya sekali. Ngumpulin orang. Ngantuk aku sesene nang mburi. Bentar. Nah, ini caranya. Loh, kok dia nggak caranya nih? Aduh. Tadi ada. Apa sih? Ya, Kita tusukkan cara melarutkannya. bingkau. Tumpul. Ilu. Nah, ini kering, vaksin kering kita cara melarutkannya. Kita putar gitu, Oh, disemprotin dulu. semprotan di dinding-dindingnya sampai habis. Kocok. Orang dikocok ya Bayu. Nih, makanya ini. Ini sini virus ya. Kuman yang dilemahkan BCG. BCG itu adalah kuman yang dilemahkan. Itu bisa menjadi aktif, makanya kita perlakuannya harus hati-hati. Nanti dia jadi ngamuk. Jangan sampai pasiennya dari suntik BCG malah kena penyakit TBC karena salah perlakuan dalam vaksin. Ya. Berapa kali tuh Bu kayak gitunya? Sesuka hati. Oh gitu. Sudah larut. Kalau sudah larut, mungkin sudah. Aktif ya. Mati. Kita akan gunakan anti-X. Ya mati ya. Auto destruksi ring. Jangan sampai salah. Itu yang sekali pakai. Ini kalau salah penggunaan rusak. Kali penggunaan. Iya, makanya aku cuma dikasih satu kok ini satu. Tempat suntik. Karena enggak, ini enggak dijual kita. Oh, nah terus Ini gimana? sudah expired itu. Ini sudah Kali suntik. untuk praktek ini. Kita siapkan dulu ya. Ini kan ada jarak udara toh. 2009. Ini jangan sampai kita dorong. Kalau kita dorong, nanti dia akan mengunci. Kalau kita tarik, ularnya ini dia akan mengunci, akan patah. Ya Allah. Langsung aja tusukkan. Oh, terus nanti ngisi sendiri. Ya ora lah. Nah, langsung kita tarik ke bawah. Misi dewi kok ya 0,05. Ya, di garis ini 0,05. Ya sedih di bawah kulit loh ya. Sakit ini. Sakit Bu. Sakit Bu, sakit Ada banget. ya. Saya hampir pingsan. Bu Wiwi. Mantap tenan. Perih panas. Jadi tadi kan kita nyiapkan vaksin BCG sudah ya. Terus kemudian ini vaksin polio. Ini tekniknya. Ini kita buka dulu. Aluminiumnya itu kita buka ya. Sampai ada penutup karetnya yang ini kelihatan kan? Ini saya nggak buka ini apa ini. Nah, ini kita buka, kuliti karetnya kita buka, kemudian kita gabungkan dengan ini ada penutupnya, droppernya. Ayo kita sambungkan vaksin dengan dropper, kemudian kita tutup. Ya, udah ya. Nanti kita pakai ini prakteknya. Ada yang mau ditanyakan? Itu penutupnya tadi nggak usah kita pakai. Ini dilepas nanti kalau sudah kita buka dilepas. Kayak gitu berarti. Jadi kayak gitu. Nanti lebih. Itu isinya penuh Bu. Warnanya orange, pink, orange. Isinya penuh itu Bu. Apa sekali orang Bu? Enggak. 2 tetes. Oh, berarti itu buat banyak orang loh Bu. Berapa mili ya ini? Nggak ada ibu. Untuk 10 dosis berarti 1 mili.
Karena pemberian satu orang itu 0,1 itu 2 tetes. 2 tetes itu artinya 0,1. Terus itu nanti ditetesin di adiknya, terus kalau ada orang lain itunya dicopot, diganti apa gimana? Enggak, kan Enggak, atas nanti dipraktekkan dulu. Sudah? Vaksin sudah siap? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Menyiapkan vaksin BCG dan polio? Oke. Ini karena ada 2 vaksin yang akan kita berikan yang mudah dulu. Ya. Kalau saya lebih yang mudah dulu, polio. Karena takutnya nanti ketika kita sudah berikan vaksin BCG, adiknya nangis, nangis keras, sehingga ketika kita teteskan dia nggak mau buka mulut. Ya, kalau saya lebih suka polio dulu kita teteskan, baru BCG. Ya, ini hanya teknis saja. Besok kayak ujian bisa jadi 2 loh ya yang diberikan vaksinnya loh ya. Ibu, ini saya mau berikan vaksin polio dulu ya Bu ya. Nah, yang ditekan droppernya ya, bukan vialnya ya. kaca. Agak keras. Tuh. Coba di bawah lidah. Nyam-nyam. Di bawah lidah. Oh, di bawah, di lidah, maaf, di bawah lidah. Di lidah. Di bawah. Ya? Ya. Oke. Manis itu, Bu. Manis. Nafas dulu. Jeruk serius, Bu. Enggak. Ya kan warnanya orange kadang ada yang pink. Warna aslinya sebenarnya pink tuh. Berarti rasa strawberry. Stroberi berarti, Bu. Campuran. Enggak ada rasa matcha ya. Terus kemudian kita BCG. Yuk, kamu praktek nyuntik BCG. Ya. Saya boleh. Ini Oh ya, ini atur posisi dulu, Ibu. Ini kan diberikan di lengan kanan, ya. Nah, Ibu pegang kepalanya sini. Oh, sini. Sama pegang Iya toh Kak. Enaknya kalau BCG itu digedong ya supaya bayinya enggak gerak-gerak lengannya. Oh, di gedung bawah siku gitu. Sini. Ya, bawah siku. Yuk, siapa mau praktek boleh? Saya mau Bu. Oke, silakan. Ukurannya gimana, Bu? 3 jari. ya sepertiga bawah. Kalau 3 jari saya gede nggak Iya, bisa makanya dipatokan. 2 ya. Sepertiga ini Mbak. Sepertiga. Tengahnya. Oh, Sepertiga dari pangkal bahu. bahu sampai siku gitu. Sepertiganya. Tapi ke sini. Kan nggak bisa 3 jari jadi patokan kan? Iya. Jari saya besar. Jari kecil. Sepertiga. Yuk. Teknik antiseptiknya kayak tadi. Sarung tanganmu ini kan. Cuci tangan dulu, Mbak. Salah terus. Iya. Nanti yang penta kalian yang praktek. Entah. Pakai adik ekstrim biar dia tahu caranya begitu. Ini biar nggak gelo-gelo gitu tuh. Emang. Ya jalan. Besok kalau ujian vaksinnya juga nyari sendiri, makanya dari sekarang harus dihafalin. Nyari sendiri. Maksudnya nyari neng kono di Oh, ratuku dewe, tuku dewe. Oh, jadi bingung. Pokoknya kayak saya. Aku kacamata, ya apa sih? Tapi ternyata nanti gak tahu kacamata. Beneran ngebut. Ini ya, Bu. Ketok kan Oke, itu antiseptik dulu. Dari luar ke dalam. Dari dalam ke luar sayang. Dari dalam. Iya benar Pak begini. Yora, nggak mau baru. Dari sana awalnya aja tuh. Dari dalam keluar. Gini loh, Bu. Ah, Dalam satu, keluar. Ini. Beneran. Buang iya. Ini setengahnya terus sepertiga. Sini Sepertiga. berarti. Ini sayang. Ini kan kulitnya harus diregangkan dulu. Kulit ayam biasa. Ini kulit bayi juga harus diregangkan gini. Aduh, megangmu jangan gini, nanti nggak bisa. Ini. Oh, Nek pasien iki gak enak posisinya Bu, agak sini ya Bu posisinya. Nah. Di sini. Bawa kulit
pas tepat di kulit Ngerengganginya kanan kiri berarti. Ke kanan kiri apa ke atas? kanan kiri. Kanan kiri. Ini Bu. Berarti dari atas gitu ya. Nanti kalau suntikanmu betul, Nah. muncul gelembung di 3 pori. Kalau tepat di bawah kulit, itu ya sayang. Ayo sudutnya biro. Ini tuh Bu. Jarumnya menghadap ke atas. Mbak tangannya loh Mbak. Iki loh. Gak ketok, gak kelihatan saya. Iya. Angel. Jarumnya Ada plastiknya. Masuknya kira-kira setengah mili ya, setengah senti. Dangkangnya. Oh ya 0, ya setengah senti. Jangan masuk semua, jarumnya masuk setengah tok mbak, setengah jarum itu. Ini Bu. Ujung. Lagi. Dah, masukkan. Enggak aspirasi dulu. Enggak, no aspirasi untuk semua vaksin di bayi, no aspiration. Oh. Gini aja. Sakitnya. Untung enggak? Melentung Bu. Untung, sekilas. Nah, dah. Nah, kalau ada ini enggak boleh ditekan ya. Karena kan Ditutup. dia kayak skin test itu. Pernah skin test? Iya. Enggak boleh ditekan. Dilingkarin. Kalau enggak, kalau ada darah yang keluar kita usap saja. Pelan-pelan. Astagfirullah. Tuh. Nah, jangan gitu. Sering. Enggak. Ibu, ini nanti bekas suntikannya ampun diwek-wek nggih. No recapping, buang safety box. One hand. Sudah. Yuk, saya mau dulu. Ini bahan. Bu, ini masih bisa digunakan nggak Bu? Enggak bisa, tarian kunci. nanti patah. Tarik aja. Tarik. Tarik kan ini. Ini kan gak kunci. Kalau patah Oh iya. namanya ADS Auto Destruct Series. Ini kok lucu sih. Lucu. Nanti praktek ya pentak. Cuma harus bisa menggunakan alat ini. Biasa kalau baru pertama gunakan rusak. Ini juga sama. Beda tapi. Beda kalau ini kan insulin kan. Squid insulin untuk biasanya untuk orang-orang DM, tapi sekarang insulin itu sudah dikemas. Udah yang kayak Tinggal pulpen. muter, ya, itu prosesnya. Lah kok ini gede aja. Ayo bentar. Ayo Wah, ini beda. mahal ya. Hah? Ini mahal ya berarti. Apa? Orang diperjualbelikan kok. Kan satu, si apinya harus dibuang ke WC, kemudian kalau bayinya menangis kan vaksinnya sudah masuk ya, ambil persiapan. Kalau nangis jangan terus langsung disusui, ya ditenangkan dulu ya Bu ya, jangan disusui dulu biar vaksinnya itu masuk, jadi nggak nempel di payudara atau di nipple botol ASI. Ya. Kenapa tadi harus diberikan polio dulu, nggak BCG itu dua, yang kedua jadi itu. Ya. Terus kemudian kita menjadwalkan sebentar. Kalau ditutup nggak apa-apa Bu. Kalau dipindah sini Bu. Nggak apa-apa. Bu, berarti jarum ini khusus yang BCG aja ya? Iya, 0,05 khusus untuk yang BCG. 0,05. Kalau yang ini 0,5. Nah, sekarang kita menjadwalkan jadwal imunisasi berikutnya adalah pentavalen. Pentavalen itu kan diberikan usia berapa? 2 bulan. 2 bulan. Adik lahirnya tanggal 28 April. 28 April kan? Berarti 2 bulannya tanggal berapa? 28 Juni. Berarti pemberian imunisasi pentavalennya setelah tanggal 28 Juni. Setelah. Iya, karena kan tidak boleh kurang tadi ya. Lebih boleh, kurang jangan, kecuali untuk HB 0. Nah, kalau HB 0 kan nggak boleh lebih, Harus kurang. ya harus dihitung tanggal itu ya. Sekarang hari Rabu ya, karena kita penjadwalan imunisasi setiap hari Rabu, berarti jatuhnya pada tanggal berapa setelah tanggal 28 Juni? 30 Juni. Iya Bu. Nah, tuh. Itu ini kita sudah berikan, kita paraf ya. Tanggal 30 Juni 2021
plus ini ya. polio. Jadi polionya itu ngikutin aja ya Bu ya. Kan jaraknya minimal 4 minggu tadi. Ibu, nanti untuk jadwal berikutnya adalah imunisasi pentavalen yang diberikan adik usia 2 bulan. Nanti pas 2 bulan itu kan jatuhnya di hari Senin ya Bu ya. Jadi Ibu nanti datang ke sini pas hari Rabu tanggal 30 bulan Juni 2021 sama polio yang kedua. Ya, ada pertanyaan Bu? Pastikan nanti pas kesini adiknya sehat, nggak panas ya Bu ya, nggak diare. Yang bertanyakan Ibu? Ada Bu, misal pas tanggal 30 itu anak saya sakit. Ibu tetap kesini, nanti kita jadwalkan ulang dan juga untuk pemberian terapi untuk menangani sakitnya. Kalau gitu berarti seminggunya lagi saya kesini lagi Bu untuk jadwalnya. Cara Boleh, kalau misalkan ternyata 1 minggu itu ya sudah sembuh ya, kita boleh. Jadi mundur lagi 1 minggu. Tapi kalau misalkan ternyata kok masih belum fit ya, mundur lagi nggak apa-apa. Ya, tapi nanti konsekuensinya imunisasi yang kedua, ketiga mundur. Kan lebih boleh, kurang jangan, nggak apa-apa. Ini ya Bu kartunya. Ini Bu. Yuk kan. Silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini loh Bu, kemarin saya habis itu imunisasi polio sama BCG. Nah ini jadwalnya buat imunisasi pentavalen sama polio 2 katanya Bu. Oh iya. Benar ya Bu ya. Oke. Hari ini tanggal 30 bulan Juni ya Bu ya. Ya Bu. Adik lahirnya tanggal 28 April. April, Mei, Juni. Ya betul. Ibu adik sekarang itu usianya sudah 2 bulan. Jadi jadwalnya betul sekali Bu untuk pemberian imunisasi pentavalen. Dan kemarin polio yang pertama diberikan tanggal 26 Mei. Saat ini tanggal 30. Jadi sudah ada 4 minggu. Jadi bisa diberikan imunisasi polio yang kedua. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi imunisasi pentavalen ini silakan nanti mau latihan. Diperhatikan dulu. Imunisasi pentavalen ini manfaatnya itu adalah memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit. Ada 5 Ibu. Yang pertama adalah pertusis, difteri ya, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan HIV. Pertusis itu radang pada saluran pernafasan ya, yang bisa menyebabkan saluran difteri dan gagal nafas dan menyebabkan kematian. Kemudian pertusis itu baru kejang Bu selama 100 hari. Dia bisa menyebabkan perdarahan pada retina dan bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian tetanus ya, ini infeksi karena ada luka ya, bisa menyebabkan itu. Kemudian hepatitis B ya, penyakit kuning, infeksi di hati. Kemudian HIV. HIV itu adalah radang pada selaput otak dan selaput paru. Diberikan kemarin ini nanti diberikan sebanyak 3 kali ya Bu ya, di 1 tahun pertama, di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nanti diberikannya dengan cara disuntikkan di paha Ibu ya. Kemudian efek sampingnya itu bisa muncul demam ya. Kalau terjadi demam, Ibu nggak usah khawatir, nanti akan saya berikan penurun panas. Terus kemudian nanti pemberian asupan cairannya ditambahin, jadi menyusuinya lebih sering lagi ya. Terus untuk polio kemarin sudah dijelaskan ya Bu ya. Sudah Bu. Jadi untuk memberikan kekebalan aktif pada polio. Tetap ya Bu, nanti ketika buang air besar, fesesnya jangan dibuang di sembarangan tempat ya, harus dibuang ke WC ya. Saya persiapkan diri dan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Lanjut, kita siapkan vaksin. Ini yang paling enak. Saya polionya nggak nyiapin dari awal ya. Polionya nggak pakai. Siapa yang mau praktek silahkan. Nyiapkan ngambil vaksin plus netes. Ya, Mbak pakai air. Pakai air. Pakai handphone. Yuk. Cepat, lebih cepat lebih baik.
bisa nanti diajari. Dosis yang pertama lah ya, makanya belum IM sekarang diajari IM. Dosis mumpung saat ini yang dipakai praktek adalah pantun dan paha bayi. Kalau IM Anda kan beneran tau? Enggak, kemarin enggak. Oh, sudah tahu ya. Akhirnya praktek itu pakai vitamin B. Katanya Bu Nevi biasanya juga pakai itu Bu. Enggak puasa. Oh, puasa. Iya, puasa. Nanti kalian baru seger. Hidup nutrisi. Ya harus dela desa. Dura dela dura. Enak dong. Kiri. Kanan. Dosis. Kiri, Bu. Kiri. Satu, dua, kiri. Oh, yang tadi kayak kanan. Pakai ini ya, Bu. Pakai yang ini, pakai yang ADS. ADS tuh tadi banyak tuh. Ini tuh. Ini berarti. Ya, ini sama, suhunya harus disamakan dulu dengan suhu tubuh kita. Ini. Jadi diberi dulu nanti Mm-mm. mau vaksin. Semua Itu sebelum pakai handscoon atau sesudah apa? Sebelum ini nggak pakai, tak kembalikan ya. fotonya ganti soalnya wis tumpul. Betul ganti enggak ganti diganti. Tapi kalau lakukan sakti pom kita sudah harus tahu ya. Jadi kalau sakti pom itu nggak boleh batasnya lebih tinggi di garisnya tuh. Iya. Saatnya itu toh. Nggak boleh lebih. Lah buangnya di mana, Bu? Diambil ya Bu, biasanya diambil sama truk-truk gede. Ya ora truk Harus gede deh. ada kerjasama dengan Kotak truk kotak. Truk kotak enggak. Kalau nggak bisa di mbak. Truk kotak. Ada nggak apa-apa, tapi jangan sampai mepet. Boleh, ya, jadi boleh. Nah, kan 0,5 toh? Iya. Ada gelembung. Kalau ada gelembung, Ibu, berarti kalau pas ambil gitu ada gelembungnya tetap di situ ya, Bu ya? sebaiknya iya. Soalnya yang anu kan Virus error. Kalau enggak ya kita tutup dulu. Itu ganti ini enggak toh Bu? Nggak bisa diganti. Oh, Oh iya, nggak bisa diganti. tumpul dong, Bu. Enggak tumpul ya, Bu? Biasanya itu kayak gitu habis dipakai kayak gitu diganti toh. Nggak bisa. Oh, Ini nggak nggak bisa. Kalau ini pokoknya sekali itu. itu juga ada Sakit no Bu. Sakit banget tuh Bu. Yang sudah didesain untuk itu. Saya sudah pernah pakai yang ini, pernah merasakan imunisasi TT pakai yang itu. Apa dulu yang harus diberikan? Tetes. sabar, Isi ya, sabar. Bu. Diatur posisinya. Paha apa tadi? Paha Kiri. paha tengah. Kiri. Berarti diatur ke kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Ini bayi pirang sasi toh, saya digedong iki. Apa tuh ya gedongnya ya? Bu kasihan kedinginan loh Bu, kan ini kan pergi jauh Bu. Orang sasi digedong. Ya alasan bayo kula Kasihan loh. Nah, wes gini. Masa teko omah tekan BBM udah ngene. kayak buntu sih ya. Misi, Bu. Saya melakukan vaksin polio. Yang kemarin kan udah apa itu? OPV. OPV. Ya kan ini mau pemberian yang kedua, Bu, bersamaan dengan pentavalen yang pertama. Nah, apakah itu sudah bersedia? Iya, Mbak. Pokoknya gede gitu ya ini Raisa. Ininya Ini bisa pulang. terus dibuka ininya ya. Oh, pertanyaan. Dan yang
Vokal terus. Jambuk mutasi ya. Mutilasi. Mutasi gen. Bentar ya, Bu. Nah, ini kan ewah banget tuh. Iya. Pasiennya diatur. Permisi ya, Bu. Ibu, ibu posisinya ini. Posisinya yang dienakan dulu ya, Bu. Nah, saya akan memberikan tetes buat obat polio, vaksin polio. Dingin. Mulutnya Mbak ditekan dagunya atau di pipinya? Itu Biar buka. Biar buka mulutnya. bikin aja. Atau pasiennya, Bu. Bidanya no. Permisi ya, Dik. Manis. Enak sekali. Ayo coba. Sudah rasanya enak. Emang kan dicek. Pijet raposo. Ono kok ra dikek tisu kamu. Kayaknya ini tidak pantas untuk diupload di YouTube. Kalau bayinya di sini kok misalnya 5 dan 15 menit kok muntah semua. Ulang. Bener kok ulang. Maka dia. Permisi ya, Bu. Ini saya kemarin paha adik bagian sebelah kiri. Nanti bisa diposisikan sebelah kiri ya, Bu. Oh, ini sudah ya, Bu. Dan saya akan menunjukkan. Cepat ya. Astagfirullah. Disebut Bu, permisi. Ini posisinya kurang enak. Ya, antiseptiknya. Gitu, air hangat. sabar ya, Dek. Talinan sih. Iya, Bu, ketelan jadi Tangannya ditutup ya. kena penyakit apa itu, Bu? Buntung. Oh iya. Piye to kembang? Yang basah di 2 jari, yang kering di 3 jari. Ini nggak dipraktekin susah loh, nggak terbiasa. Ini kan. Ya. Iki piye suntiknya? Gini ya, Bu. Gampang Bu. 9 derajat IM. Kalau pahanya besar ya gemuk diregangkan, tapi kalau pahanya kurus ya kita gini. Oh, ya. Bisa ya? Halo. Halo. Kalau pahanya gemuk diregangkan. Tapi kalau kurus Iya. sudutnya 90 derajat sayangku. Ya. Ya, yuk. Perhatikan dulu. Sepertiga paha anterolateral cara ngukurnya. Nanti ya jari telapak tangan ini dipaskan, jatuhnya di mana? Misalnya di ujung jari sini ya, paskannya di sini. Ujung jari apa, Bu? Ujung jari ini loh Mbak, misalkan gini, pasangkan pas sepertiga paha anterolateral atau misalkan ini. Kan samping, letakkan. Nah, cari sini. Nah, di sini. Oh, ujung jari tengah terpanjang. Oh, jaringnya pasien dan tangannya pasien lo ya. Iya. Gitu loh. Sini. Sini yo. Ya Bu, dipegangi lagi yang kuat tangannya Bu ya. Ini Bu, jenengan gini Bu. Nah. Sus. Nah. Suwe Mbak selak nangis. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak aspirasi ya? No aspiration semua vaksin. Tidak bisa. Emang kenapa? Ya wis kira nunjuk. Pokoknya harus betul posisinya. Semua. Masuk dalam. Semua, Bu. Lagi mentok, Bu. Oke, itu ayam ya udah. Yuk, Ayo, tangannya pindah. Oh iya. Nah. Sorry. Gini kan? Ya. kulino aspirasi ya. Kalau diaspirasi ngapain? Nggak boleh diaspirasi. Enggak boleh aspirasi. Sama vaksin di Emang boleh ditekan Bu kali ini? boleh kalau Kan demo. kan IM langsung Oh iya. tetap kalau yang IC ya nggak boleh.
Nori tapi Mbak langsung buang. Oh iya, kalau mau dipraktekkan patah tuh tarik aja nanti ya patah. Coba Bu. Lah kan ADS kuwi. Ya ditutup sih tok kembangku. Kan aqua. Aku ada sisinya. Tapi ini patah juga tuh. Bu. Oh iya. Keren kembang. Beneran. Kalau one mat, yang one mat itu langsung ngunci di jarum, jadi nggak patah. Tapi buat ngisap yang lebih dari 1 kali itu kan itu. Tanggalan. Polio. Sekarang anggap aja tanggal 30 Juli berarti 28. 28 apa? Boleh. Berarti 28 Juli. 30. Ya, 28. Nah, Ibu nanti kembali lagi tanggal 28 Juli ya, Bu. Iya, Mbak. Yang sudah diparaf. Sama untuk tetes polio lagi ya, Bu. Tetes polio lagi di tanggal yang sama ya, Bu, 28 Juni. Polio sama OPV itu beda ya, Bu? Beda. OPV sama IPV. Polio ya, Bu. OPV ya polio. OPV yang diberikan secara oral, kalau IPV yang diberikan secara suntik. Saya nggak Berarti bisa polio mempraktekkan itu- karena vaksinnya nggak. OPV, Bu. Berarti polio itu sama dengan OPV. Oral polio, iya. Oh, iya. OPV dan IPV. Oh, oral Sama Mbak OPV, Mbak. Iya, bingung soalnya. Ternyata. Nanti kalau Ibu, kalau semisal kita buka praktek ya, Bu, kalau lagi posyandu itu nyebutin ke pasiennya itu OPV atau polio gitu? Polio oral. ya. Polio oral. Polio lewat mulut gitu ya. Polio oral. Sudah. Nah, jelaskan ke ibunya. Ini ya, Bu, besok tanggal 4 minggu lagi di tanggal 28 Juli ya, Bu. Nanti Ibu bisa datang lagi ke sini sekalian untuk vaksin polio lagi dan pentavalen yang kedua. Nah, sampai di sini sudah paham, Bu? Ya, Bu, kita pulang. Sama-sama. Datang, berarti kita paraf. Kemudian vaksin yang ketiga, pentavalen yang ketiga tanggal berapa? Berarti 26. 26. Iya. 1, 2, 3. Berapa? Ini 27. Piye kok Orang. 25. Layul 25, Bu. 26. 25. 25. 2021. Ini nah, Oh, 3 berarti. 3. Jadi ini ya biasanya biar pasiennya nggak bolak-balik, ada yang IPV, OPV sama pentavalen itu dibarengkan. Iya, ini. Tetes kanan kiri ya, Bu. Pak, makanya ada paha kanan, paha kiri, ya toh? Yang IPV di kiri, yang penta di paha kanan, kemudian di mulut si oral tetes 3M. Ya, tapi tergantung sih ketersediaan vaksinnya ada apa enggak. Ya, kemudian pada saat itu berarti kan bayi usia berapa itu? 6 bulan ya. 6 bulan kita harus menjadwalkan imunisasi MR. MR itu diberikan usia 9 bulan. 9 bulan jatuhnya tanggal berapa? 9 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari 2022. Oh, 9 bulan setelah ini tuh. Iya, 9 bulan dari lahir. Hitungnya dari lahir ya. Iya. Jadi ngitungnya kita lahir dulu. Jangan sampai salah. Januari tanggal berapa? 28 Kan bayinya umur 9 bulan Itu itu tanggal tanggal 28. 28 Januari 2022. berarti suntiknya tanggal Padahal kita pemberian vaksinnya, jadwalnya vaksin itu setiap minggu keempat. Februari tanggal 2 berarti suntik MR ya. Januari Tanggal? 26 belum ada sebelum 9 bulan. kan nggak Nggak boleh sih. Berarti Berarti tanggal 2 Februari. Kan bukanya setiap minggu keempat. Ayo.
Wes pokoknya ini Berarti tanggal 23. Ayo kita berangkat. 23 kan lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Kan minggu keempat. Enggak, iya nggak sih Bu? Ya, langkah pertama kita ngitung dulu bayi 9 itu bulan. 9 bulan jatuhnya tanggal berapa, iya toh? 28. Kan tadi hitungan kita buat kasus kita itu bayi lahir tanggal 28 April. Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hitung September, dulu. Oktober, November, Mei, Desember. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari jatuhnya 9 bulan itu kan tanggal 28 ya. Januari kan. Iya. Padahal kita prinsipnya pemberian imunisasi kan nggak boleh kurang. Harus Lebih. Kurang jangan, boleh lebih ya. Boleh. Iya, Lebih boleh. Lebih boleh, kurang Kurang jangan. jangan. Nah, berarti kalau kita jadwalnya di bulan Januari itu kan jatuhnya di hari Rabu tanggal 26, padahal bayinya lahir tanggal 28. Berarti kan boleh. Iya. Berarti mundur nggak apa-apa. Kan 9 sampai 11 bulan. 23. 23. Ya. Ya Bu. Mudeng ya? Paham. Paham sampai sini? Paham banget. Tanggal berapa? 23 Februari. 2. Oh iya, mundur sebulan menang. 22. Mundur sebulan lagi berarti ya. Mundur bulan berikutnya, bukan mundur sebulan, mundur bulan berikutnya. Karena kan kalau mau kita kasih di tanggal 26 di bulan Januari itu kan bayinya belum ada usia 9 bulan. Nggak boleh kan kita undurkan. Kan campak itu campak itu usia 9 sampai 11 bulan. Jadi masih boleh ya. Kurang jangan, lebih boleh ya. Pas ya nggak apa-apa, malah beneran. Bu, lah campaknya kok nggak ada Bu? MR, Oh, MR itu campak ya? campak dan rubella, Oh, Mom and Rubella. mumps dan rubella. ya Bu ya. Nah, yuk sekarang di bawah ibu. Ada Bu ini. Adik lahirnya tanggal berapa bu? 28 Bu. 28 apa ya? 28 April. April kita hitung, kita pastikan lagi, takutnya nanti salah ya. Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Adik sekarang usianya sudah 9 bulan lebih ya Bu ya? Iya. Oh ya, betul sekali Bu, ini jadwalnya untuk pemberian imunisasi MR ya. Saya jelaskan dulu Bu, imunisasi MR. Jadi imunisasi MR itu bertujuan memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit mumps dan rubella, kodong dan campak. Ini diberikannya 2 kali ya Bu ya. Oh iya. Untuk 1 tahun pertama itu hanya diberikan 1 kali di usia 9 sampai 11 bulan. Nanti ulangannya diberikan umur adik 2 tahun. Ya, ingat ya Bu ya, 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, nanti ini efek samping yang muncul bisa menyebabkan terjadinya demam dan pembengkakan di lokasi penyuntikan. Nanti teknik pemberiannya diberikan dengan cara disuntikkan di lengan kiri. Ya. Nanti kalau misalkan terjadi demam, ibu nggak usah khawatir. Nanti saya beri obat penurun panas, nanti sampai rumah diminumkan. Dosisnya berapa tadi? Dosis antipiretik 10 mg per kilogram berat badan. Misalkan beratnya 10 kilo berarti 10 yang diminum 100. 10 ya Bu. 100. Kan langsung dipenteleng Ibu Wijal. macam-macam ya. 10 kali 10 kan 100. Kemudian karena ada paracetamolnya sedianya 500, berarti kita bagi menjadi 10. apa tuh? 500 dibagi 100 berapa? 5. Ngawang, harus ngawang. Ya. 5 ya Bu. Terus kemudian minumnya bisa ditambah lagi ya Bu ya. Iya Bu. Gimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Sedia Bu. Baik, saya persiapan diri dan alat dulu. Ayo, siapa yang praktek? Saya Bu. Ya. Apa tuh?
Cara melarutkannya, ambil pelarut sebanyak 5 ml ya. Kemudian Disembur. masukkan ke dalam vaksin kering. Ambigu. Lah semburkan. Masukkan Lagi semburkan itu. Oh, dijadiin kayak satu Mbak Dukun Aku deh. oh lagi yang Mbak Dukun. Bunga cantik Bung di sini, Bung. Bunga cantik. Lagi besar. Bombil. Kalau Ya bisa. Ini Ini loh di capture ini loh. Oh iya, Deng, lupa. Aduh, ulangin tadi, Bung. Ini. Siapa tahu kamu. Ini. Nah, ini dilarutkan. Caranya Itu toh, Bu. Si Nah, itu Kayak enggak kering cara- lah, Bu. enggak itu prosedur ini loh, enggak ini loh. bayar ya, Bung, nanti, Bung. Disemburkan. Ini yang masih kering yang sering kalau campak agak banyak sih. Berarti itu Ini campak, enggak ada. Saya enggak banyak. Lingkar gini ya, Bu. Sambil diputer nih. oh itu yang kering. Nah, ini harus dilarutkan Payet di sini sampai bener-bener larut. Cafe Itu expired. VVM-nya di atas toh? Iya. Oh, VVM-nya sudah rusak. BBM itu apa? Ikin. Aduh, Alfi. Alfi. Alfi tadi. Alfi, kamu ketinggalan VVM. Itu loh, Bu, gara itu loh, Bu. Bu, ini kok bentuknya kayak mana ya? Gara ngopi es Bu. Kenapa Bu? Kayak jemuran. Oh, VVM nilai VVM ini loh. VVM itu adalah vial vaksin monitor. Ini ada lingkaran, ada warna standar, ada warna indikator. Nah, Abu-abu. kalau putih itu berarti Itu kan putih, masih Bu. A. Enggak, itu Kalau abu-abu. kondisinya hampir menyerupai warna standar, putihnya udah pudar, itu berarti nilai B. Segera digunakan. Kalau C itu warna indikator dan warna standarnya sama, nilainya C tidak boleh digunakan. Ini lebih parah lagi. Ini lebih gelap warna indikatornya, Berarti nggak boleh nggak digunakan. boleh digunakan. Oh. Ini semua sudah rusak karena juga sudah memang expired semua. Dan Akhirnya buntung. makanya saya nggak berani kalau yang dipakai adalah Virus. suntik beneran, nggak akan. Dan yang kita gunakan itu semua sudah air, sudah kita ganti air. Berarti kalau OSC juga disuntik beneran gitu ya, Bu? Diambil betulan air. Apa? Kalau OSC. Sudah larut, ambil larut beneran. Apa ya Bu? Iya. Virus itu. Enggak. Ini loh. Air. airnya. Neng. Tapi anunya juga ini yang disemburkan. Enggak tahu. Ya itu nanti tak kasih air biasa. Oh ya wis, yang air enggak. Asal nggak masuk ke pembuluh darah. Nggak apa-apa. Bu, saya lihat nilai yang perawat itu kalau OSC nilainya 100 sih Bu. Pinter Iya, pinter. Iya kah? Oh, Ini nenek siapa? Ipeng aneh papa. iya itu Bu, itu. Lengan adik bagian kiri. Yang semester kemarin ya. Bu katanya pijet baby star. Padu deh pengen sama tuh. Aku iya, aku seneng makan. Ini kan. Ini kan setengah, terus bagi gini. Iya, apa? Seperti dalamnya saya ini kira-kira. Kayak pangkal misalnya ini kan di sini. Bubur kegiatan ngapain di sini? Kuwi yang didol regane di sini piro? Lo bayi 9 bulan ya bener lengannya sak mene no. Iya. Enggak mau kalau beli. Oh, lali. Oh, lali toh. Lali terus senengan. Ini kelihatannya gampang, tapi kalau nggak praktek. Dua Mbak. Sudah ada yang mudik tadi. Ya, yang nggak di sini, Bu. Iya, yang nggak ada di sini mudik Permisi semua. ya, Bu. Apa wae? Nabila, Dedes, Kofifa, Cornelia, Bella. Ayo besok Bu. Ya Nabila rasa sekil dia di rumah. Kenapa ya? Anu, Ibunya bidan Bu. Bu, ini gimana nyuntiknya? gini. Tangannya gini no. Gini. Sik, nah. Kamu dari sini. Gini. Gini ya boleh. Nah, gini ya boleh. Nah, ini karena aku udah bilang. Ya. Duitang bukannya tekan dhuwur malah sekali ini bunga itu. Ngene to. Nah, Itu ya boleh.
Gini ya, Bu. Pegangi yang kuat ya, Bu. Bu dipegang yang kuat ya, Bu, kurang kuat. Ini gini ya, Bu. Ya, sudutnya 45. Nggak masuk semua loh ya, Mbak, paling setengah. Lihat kondisi bayinya gemuk apa enggak, ayo yang lain. Ini semua, Bu. Enggak, 4. Semini segini toh. setengah. Biasanya setengah. Sudah. Udah. Tuh, tangannya pindah, ayo pindah. Pegang sepuitnya, masukkan cairan. Lembung. Ya. Ini koyo ayam nek disuntik ya, ayam suntikan kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Disuntik apa, Bu? Tetap di sini dulu 15 menit untuk memastikan tidak ada kipi. Nanti untuk imunisasi berikutnya, Bu, usia adik 1,5 bulan untuk mendapatkan imunisasi 1,5 bulan, Bu. Oh, 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk mendapatkan imunisasi ulangan pentavalen. Nah, pentavalen itu ada fungsi ulangan. 1,5 booster namanya ya. Jadi penguat. Sama MR juga ada dosis ulangannya umur 2 tahun. Yang versi pentavalen 1,5. Banyak sekali, kayak aku 4 kali tok. Loh, sekarang anak beda malah berkembang sesuai dengan apa ya, epidemiologi penyakit.